bedanya. Lalu di mana sahabat-sahabat AK jauhnya? Jauhnya ini semua jauh, tidak ada yang dekat. Kalau bicara analisa, karena kita menganalisa sahabat-sahabat AK dari segi salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat AK. 4 hari AK mengikuti kasus Raja Patih Subang ini dimulai tanggal 15 malam sahabat-sahabat AK dan diakhiri tadi foto banpol sahabat-sahabat AK. Itu AK mencoba mengikuti cerita-cerita yang ada di publik 2 tahun yang lalu sahabat-sahabat AK. Kali ini kita coba menganalisa langsung di tahun sekarang sahabat-sahabat AK. Jadi tidak lagi mengikuti yang sudah terjadi kemarin sahabat-sahabat AK. Sekarang kita ingin mencoba sahabat-sahabat AK, tentunya ini AK ingin menganalisa tentang yayasan sahabat-sahabat AK, begitu juga lembaga pendidikan yayasan. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, tentunya yang namanya yayasan sahabat-sahabat AK itu berkantor di Ciseti TKP sahabat-sahabat AK. Sedangkan kantor lembaga pendidikan yayasan tentunya kantornya di Serang Panjang sahabat-sahabat AK. Itu pemahamannya sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, mari disimak dulu potongan video dari Subang Hijau wawancara dengan Indra Jainal, Kades Indra Jainal. Ini sebagai referensi untuk kita analisa. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ada juga nih, aku kan ini dari publik ya, perwakilan. Banyak juga yang mengatakan apakah kasus ini ada kaitannya dengan sebuah pemilu 2024 katanya. Seperti itu Pak Kades. Ini terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Ya ini kita kan menganalisa Pak Kades. Jauh ke sana nggak ada. Jauh nggak ada. Iya. Terus terkait ke yayasan juga terlalu jauh Bang Yek lah. Kalau ini mah kaitan kemana? Kaitan ke yayasan juga jauh lah. Iya, kalau yang membahas kan banyak. Tapi itu langsung ke motif kan. Motifnya apakah dari sekolah, apakah motif ya sakit hati kan, seperti itu banyak yang membahas. Tapi kan analisa, boleh-boleh saja analisa seperti ini. Sebuah analisa sahabat-sahabat AK. Apa yang dikatakan setiap orang tentunya tidak ada yang salah dalam analisanya. Tetapi dalam analisanya tentunya kita memakai sedikit cara pandang. Misalnya terhadap korban almarhum Ibu Tuti dan Amelia. Siapa dia? Kan begitu. Lalu kalau kita misalnya apakah ada sangkut pautnya dengan pemilu? Misalnya Pak Kades bilang tidak ada. AK setuju sekali sahabat-sahabat AK, karena siapa almarhum Ibu Tuti dan Amelia? Dia bukanlah orang politik. Orang ikut bisa di struktur politik dan sebagainya. Yang kita ketahui adalah almarhum Ibu Tuti dan Amelia strukturnya adalah di yayasan sahabat-sahabat AK yang berkantor di Ciseti sahabat-sahabat AK. Kalau kita bicara yayasan tentunya ada 3 organ, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Tetapi yang kita pahami cukup kita bahas hanya sahabat-sahabat AK, pembinanya Pak Yosep, ketua pengurus yayasan Yoris, bendaharanya Ibu Tuti, sekretarisnya Amel. Itulah kantornya sahabat-sahabat AK di Ciseti. Pertanyaannya sahabat-sahabat AK, 2 tahun ini kantor yayasannya sekarang di mana sahabat-sahabat AK? Kalau kita lihat TKP itu jadi kantor yayasan, apakah selama hari ini 2 tahun ini kantornya buka? Kedua sahabat-sahabat AK, apakah struktur almarhum Ibu Tuti sebagai bendahara, misalnya Amel sebagai sekretaris yayasan, sudah diganti? Ini kan permasalahannya kalau kata Pak Kades itu tentang yayasan. Ini ya, siapa tahu mungkin Pak Kades bisa mendengar, ya memahami juga kita sama-sama tentang yayasan. Karena yayasan ini sendiri sudah ke permukaan sahabat-sahabat AK. Sekali lagi, di mana kantornya sekarang? Masih adakah yayasannya sahabat-sahabat AK? Kan begitu sahabat-sahabat AK. Yang kita dengar hanya sahabat-sahabat AK yang di publik, contohnya keterangan saudara Dedi. Kan begitu.
Yang aktif itu hanya lembaga pendidikan yayasan. Ini kantornya di Serang Panjang, sahabat-sahabat AK. Apakah ada muridnya, apakah ada kepala sekolahnya, atau bagaimana, kita pun juga tidak tahu, sahabat-sahabat AK. Kan begitu. Selama 2 tahun ini. Yang jelas, yang pasti, di saat kasus ini terjadi, kepala sekolahnya Saudara Wahyu. Bendaharanya adalah operator Danu. Ketua pengurus yayasan adalah Saudara. Kan begitu, sahabat-sahabat AK. Ini problem. Apakah ada motifnya di sana? Ya, kita tidak tahu. Tetapi di sini kalau kita mengkaji, menganalisa tentang yayasan maupun pendidikan yayasan bermasalah. Contoh 2 tahun, silahkan lihat kantornya di mana. Itu tertera di Ciseti. Apakah buka? Apakah Ibu Tuti dan Amel sudah diganti? Kok bisa yayasan seperti itu? Tanda tanya, sahabat-sahabat AK. Kok bisa lembaga pendidikan yayasan seperti itu? Tanda tanya. Jadi sahabat-sahabat AK, kita menganalisa apakah ada sangkut pautnya atau tidak. Tentunya kita menganalisa yang mendekati. Kan begitu. Pekerjaan korban ini. Ya kalau pemilu, ya kalau Ibu Tuti atau Amel itu sebagai sekretaris bendahara suatu partai, karena ini mau pemilu, tentunya ya kita akan menganalisa ke sana. Tetapi karena mereka analisanya sebagai pekerja yayasan, kita akan menganalisa yayasan. Apakah yayasannya itu? Ya. Apakah lembaga pendidikan yayasan itu? Ya. Ini cara pandangnya, sahabat-sahabat AK. Jadi kita tidak bisa mengatakan suatu analisa itu tanpa ada landasan. Tidak bermasalah. Misalnya, ya bermasalah. Silahkan, kantornya di mana sekarang? Kan seperti itu. Kalau bicara yayasan, pertanyaannya kembali, sahabat-sahabat AK. Kalaulah Pak Kades bilang tidak ada sangkut pautnya atas kasus Raja Fatih ini, tentunya benar juga. Karena pelakunya belum ditangkap. Kan begitu. Tetapi di sini kita menganalisa dari segi bermacam cara. Mulai dari Ibu Tuti sebagai ibu rumah tangga, Amel sebagai seorang wanita remaja, kan punya pacar. Ibu Tuti punya madu, kan segitu. Punya Pak Yosef punya istri 2. Itu kan memang mendekati daripada struktur keluarga mereka kan. Itu yang dikaji selama hari ini. Apakah itu sudah benar? Itu juga belum tahu. Tetapi karena Ibu Tuti dan Amelia adalah bendahara yayasan dan sekolah, apa bedanya dengan analisa-analisa yang lain? Coba. Apa bedanya? Kalau kita misalnya bicara tentang motif asmara, karena Amel ini punya pacarnya, toh juga menyangkut tentang pribadi Amel yang dibahas. Tetapi kita akan berbicara dengan pekerjaan Amel. Apa bedanya? Lalu di mana, sahabat-sahabat AK, jauhnya? Jauhnya ini semua jauh. Tidak ada yang dekat. Kalau bicara analisa, karena kita menganalisa, sahabat-sahabat AK, dari segi sudut masing-masing. Ada dari segi pribadi Amel, almarhum Amel, dari segi almarhum Ibu Tuti. Kan seperti itu. AK misalnya menganalisa dari segi pekerjaan mereka. Jauh dekatnya nanti, istilahnya setelah penyidik menangkap pelaku. Jadi kita menganalisa itu bukan mencari siapa pelakunya. Istilahnya jauh dekat itu. Kalau zaman dulu itu kan naik angkot itu di Bandung itu kan waktu zaman muda itu 2.500. Sahabat-sahabat AK. Jadi begitu, sahabat-sahabat AK. Jadi sekali lagi dalam analisa ini tidak ada yang salah, sahabat-sahabat AK. Ya, sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Sesungguhnya kita ini hanya sebuah analisa.
Kedepannya kita terus akan menganalisa tentang yayasan dan lembaga pendidikan yayasan. Sekali lagi, ini hanya sebuah analisa. Salam sehat, salam kehidupan. Muhammad bila ada kata-kata